Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa bernama Leo Ardiansyah, NPM 2104049, yang akan membawakan materi tentang pirit atau yang disimbolkan dengan FeS2, yang akan didahului dengan mineral adalah benda pada homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia tertentu dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur. Dan beberapa jenis mineral memiliki sifat dan bentuk tertentu, serta susunan kristal yang berbeda-beda. Salah satu unsur logam yang memiliki kekristalan yang baik adalah besi. Biji besi di alam terbentuk dalam mineral pirit, magnetit, hematite, limonite, dan kromite. Pirit merupakan salah satu mineral yang dapat dikembangkan sebagai sel fotovoltaik dan aplikasi elektrokimia. Selain itu, pirit juga dikenal sebagai fool's gold karena warnanya yang mirip, bahkan persis sama seperti emas. Pirit atau FeS2. Pirit berasal dari kata Yunani purites, yaitu yang berarti api atau dalam api. Asal kata api disebabkan karena batuan tersebut dapat menciptakan buang api. Mineral pirit merupakan salah satu jenis mineral berat serta kondusif. Kehadiran mineral ini di dalam batuan menyebabkan harga resistivity batuan menjadi rendah. Dan pirit merupakan salah satu zat pengotor dalam batuan, terutama dalam batu bara. Pirit mempunyai rumus kimia yaitu FeS2 yang merupakan ion sulfida dengan komposisi kimianya yaitu 46,6% Fe dan 53,4%, dan seringkali mengandung atau dalam jumlah yang kecil unsur-unsur CO, unsur-unsur seperti CO, Ni, As, Sb, Cu, Au, dan Ag. Struktur kristal berbentuk kubik, simetrik, dan mempunyai kenampangan kompak. Pirit juga bisa mengetahui tingkat keasaman pada batuan. Dan berikut saya tampilkan kenampakan pirit pada batuan. Salah satu kenampakan mineral pirit dari hasil mikroskop optik pada batu bara bagian A, yang satunya pada batu bara bagian B, di mana pada bagian batu bara A pirit terlihat lebih jelas, dan pirit juga menyerupai emas, warnanya kuning pekat. Dan apa saja pengaruh pirit terhadap pertambangan? Pirit sangat berpengaruh dalam dunia pertambangan, dikarenakan pirit merupakan salah satu mineral yang membuat potensial adanya air asam tambang. Air asam tambang tersebut dapat mencemari lingkungan sekitar pertambangan karena karakteristiknya dari berbagai macam mineral yang terkandung. Mineral pirit tersebut dapat menimbulkan permasalahan kualitas air dan juga tanah yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Potensi terjadinya air asam tambang harus diketahui dan dihitung agar terjadi tindakan preventif dan pengendalian dapat dilakukan atau pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak pertambangan. Pirit juga dapat mengakibatkan kualitas batu bara menjadi rendah. Air asam tambang. Air asam tambang adalah nomor satu masalah lingkungan yang dihadapi dalam industri pertambangan.
atau yang sering disebut dalam dunia pertambangan yaitu AAT. AAT terjadi ketika mineral sulfida dalam batuan terkena udara dan air, mengubah sulfida menjadi asam sulfat. Hal ini juga dapat menghancurkan habitat perairan. Sulit untuk mengobati dengan teknologi yang ada dan sekali dimulai dapat berlanjut selama beberapa abad. AAT juga dapat berkembang sepanjang proses penambangan berlangsung, seperti dalam pekerjaan tambang bawah tanah, tambang terbuka, tambang pembuangan limbah batuan, deposito tailing, dan stok biji. Berikut saya tampilkan tabel mineral sulfida pembentuk air asam tambang yang akan saya sebutkan. Yang dalam dua tabel yaitu mineral dan formula. Pirit, markasit atau yang dalam rumus kimia FeS2. Pirotit Fe1-XS. Bornine Cu5FeS4. Arsenopitet FeASS. Energit atau famatinite Cu3ASS4 atau Cu3SbS4. Tenatit atau tetrahedritit dalam kurung Cu, Fe, dan Zn 12AS4S13 atau CuFeZn 12Sb4S13. Reagler ASS. Orpimet AS2S3. Stibnet Sb2S3. Dan pencegahan terjadinya air asam tambang. Sudah banyak penelitian cara mencegah terjadinya air asam tambang. Salah satunya dengan cara penutupan atau penimbunan kembali sisa tambang. Menurut Harlando 2018, penutupan kembali atau penimbunan memang harus dilakukan pada seluruh pertambangan batu bara yang selesai karena dapat mencegah air asam tambang. Dan air asam tambang tersebut disebabkan adanya kandungan sulfur pada lapisan batuan dalam ikatan organik. Dan sebagai mineral anorganik yang terbentuk bersama dengan pembentukan batuan tersebut, selalu itu air asam tambang terbentuk karena adanya mineral pengotor yang teroksidasi, yaitu pirit. Kesimpulan, pirit sangat berpengaruh terhadap pertambangan batu bara. Ya, dikarenakan pirit itu merupakan salah satu zat pengotor dalam dunia pertambangan yang dapat merugikan atau mengurangi nilai jual atau harga jual dari batu bara itu sendiri. Air asam tambang seharusnya bisa dicegah dengan adanya reklamasi atau penimbunan kembali sisa bekas pertambangan. Kandungan pirit juga harus diketahui kadarnya agar tidak sembarangan menambang batu bara. Dikarenakan semakin besar adanya pirit, semakin besar potensi terjadi air asam tambang. Dan air asam tambang juga sangat mencemari lingkungan. Dikarenakan air asam tambang merupakan ibaratnya seperti limbah yang bisa mencemari lingkungan. Dan para PT-PT tambang pun harus mengecek terlebih dahulu sebelum mereka membuang limbah air asam tambang atau mengaliri air asam tambang itu ke pengaliran yang lebih luas.
air asam tambang juga bisa diatasi dengan cara pengembangbiakan atau dengan cara ditanami tanaman eceng gondok yang bisa mengurangi kadar dari air asam tambang tersebut. Dan sebenarnya pirit pun juga mempunyai kegunaan, yaitu bisa digunakan untuk membuat markasit perhiasan. Markasit perhiasan yang terbuat dari ragam potongan pirit sering diatur dalam perak. Biasanya digunakan dalam perak. Dikenal sejak zaman kuno dan sangat populer di era Victoria. Dan pirit pun sangat berbahaya buat tanaman dikarenakan bila pirit tersingkap lalu bersentuhan langsung dengan udara atau O2 menjadi sangat berbahaya karena terjadi oksidasi, yang proses itu juga dapat menimbulkan kemasaman tanah yang hebat. Nilai pH tanah dapat anjlok ke angka kurang dari 35. Adapun salah satu cara untuk mengatasi pirit yaitu dengan cara melakukan pengelolaan tanah secara minimal atau minimum tillage, yakni dengan menggunakan herbisida. Berikut akan saya jelaskan bagaimana proses senyawa pirit dapat menyebabkan tanah menjadi sangat masam. Akibat penurunan air tanah, pirit yang berada di tanah bagian atas ikut terbuka di lingkungan yang aerob dan mengalami oksidasi pirit. Peristiwa reaksi pirit dengan udara atau O2 yang menyebabkan terbatasnya sejumlah besar ion sulfat atau SO42 dan hidrogen atau H+, sehingga pH tanah atau air menjadi sangat masam. Dan agar orang-orang tidak salah mengira perbedaan pirit dan emas, pirit dan emas itu sangat memiliki perbedaan. Sebenarnya pirit dan emas dapat dengan mudah kita bedakan, yaitu jika emas itu sangat lembut dan akan penyok apabila diberikan tekanan, karena sifat emas itu elastis. Emas juga mempunyai cerat berwarna kuning, sementara pirit berwarna hitam kehijauan. Selain itu, emas memiliki berat jenis yang lebih tinggi daripada pirit. Selain pirit, juga ada yang namanya yang sering disebut dengan kalkopirit. Kalkopirit adalah sebagai biji tembaga. Dan sejak zaman dahulu, mineral ini telah dimanfaatkan untuk menghasilkan biji tembaga dengan teknik peleburan. Selain itu, beberapa biji kalkopirit yang mengandung unsur pengotor seperti zinc digunakan sebagai substitusi besi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika dalam penjelasan saya ada yang kurang jelas atau bahkan tidak jelas semua, saya mohon maaf. Jika ada omongan saya yang